Baik, silakan dulu adik-adik. Selamat malam. Ya, gimana? Apa kabar kita? Baiknya? Ya, masih ingat firman Tuhan 2 minggu yang kemarin, adik-adik? Masih. Kidung Agung 8 ayat 6. Cinta kuat seperti mana? Jadi begitu kuatnya cinta. Siapakah yang sudah mengalahkan maut? Yesus. Yesus yang sudah mengalahkan maut. Dia sudah bangkit dari kematian. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat ketika cinta itu melanda hidupnya, kalau tanpa Yesus, pastilah ia bisa mendatangkan kedukaan. Ya, adik-adik, kalau semalam saya melihat sebuah berita bagaimana seorang muda, ya adik-adik, kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Adik-adik mau bahagia? Mau? Ya. Kalau selama ini kalian di mana temukan kebahagiaan? Dunia yang hari ini dilanda pandemi ini membuat banyak orang stres. Ekonomi mengalami resesi. Ya, tanah air kita dilanda banjir. Amerika diguyur salju yang tebal yang tidak pernah terjadi selama ini. Ya, kalau kita lihat dunia justru semakin bukan bertambah baik hari ini. Ya, saya melihat banyak kesusahan-kesusahan hari ini di tengah-tengah manusia. Ya, tadi pagi saya menginjil seorang Chinese. Ya, padahal Chinese ini kalau kita lihat dengan kasat mata dia kaya. Lalu dia mengatakan kepada saya, justru hari ini Pak, dia juga merasakan kesusahan yang luar biasa. Ya, jadi dalam hati saya katakan, lalu saya katakan kepadanya, tahukah ibu yang membuat dunia semakin hari semakin mengalami kesusahan karena manusia meninggalkan Tuhan, Allah pencipta. Kita lihat sejarah mencatat dalam Alkitab, adik-adik. Bukankah Adam dan Hawa ketika mereka berdosa, mereka diusir dari mana? Dari Taman Eden. Bukankah Kain ketika hatinya tidak ingin berbuat jahat, makanya mukanya tidak berseri? Ya, itu nanti ada Kejadian pasal 4. Ya, tidakkah mukamu akan berseri jika engkau berbuat baik? Oleh karena itu Kain dikutuk Tuhan juga, oleh karena dia telah membunuh adiknya, sehingga dia menjadi orang pengembara di bumi. Ya, andai pas corona ya udah mampa-mampa katanya. Ya, saya selalu banyak lihat orang mampa-mampa. Setelah itu apa? Kita lihat lagi bagaimana zaman Nuh. Bukankah Nuh yang dikasih Tuhan karena Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan? Tetapi orang-orang yang di zaman Nuh dilenyapkan dari muka bumi. Alkitab mencatat itu adik-adik. Setelah itu kita lihat lagi bagaimana Sodom dan Gomora juga dihujani oleh Tuhan dengan api dan belerang oleh karena kejahatan. Ya, mana lagi yang adik-adik lihat kisah yang kita, yang justru itu menjadi peringatan kepada kita hari ini agar kita
datang kepada Tuhan. Ya, oleh karena itu adik-adik, bahwa apakah yang membuat semuanya itu manusia mengalami kesusahan? Ya, oleh karena dosa. Dosa inilah yang membuat manusia apa? Hidup menderita. Dosa membuat manusia mengalami apa? Dosa sumber bencana bagi manusia. Dosa membuat hidup manusia kira-kira bagaimana? Berat. Dosa walaupun tidak kelihatan, tetapi dia membuat hidup manusia itu tertekan. Iya. Apa itu dosa? Pernah kalian baca? Dosa itu apa? Nah, siapa yang tahu? Ada yang tahu adik-adik dosa? Kalau di luar sana dosa apa dosa? Dorong saja. Iya, katanya ya. Dosa dorong saja. Padahal dosa itu adik-adik, itulah sumber malapetaka yang membuat manusia kehilangan sukacita. Ya, karena dosa umat Allah Israel juga menderita. Ya, ketika mereka taat maka ada berkat. Karena dosa Daud mengeluh sepanjang hari. Mari kita lihat adik-adik Mazmur 32. Hari ini kita akan belajar Mazmur 32 ayat yang pertama sampai ayat kelima. Dosa, apa itu dosa ya? Nanti bisa adik-adik lihat 1 Yohanes 3 ayat 4. Coba satu orang dulu baca. Apa itu rupanya dosa? 1 Yohanes 3 ayat 4. Ada yang mendapat? Ini kayak cerita tak enak, apalagi cerita dosa ya. Ya coba. Ada yang mendapat 1 Yohanes 3 ayat 4. Apa itu dosa ya? Oh ya, baca. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Iya, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Bukankah hukum Allah atau firman Allah? Bukankah Adam ketika di Taman Eden Tuhan katakan semua buah pohon ini boleh kamu makan kecuali buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, jangan kamu makan. Itulah firman Allah. Lalu mereka melanggar apa? Firman Allah. Iya. Dosa adalah apa tadi? Pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi apa hukum Allah adik-adik? Ini semua yang ada dalam kitab suci, hukum Allah, firman Allah. Ketika adik-adik sudah mendengar firman Tuhan, ketika kita melanggarnya itu sudah dosa. Baik, kita akan lihat bagaimana Daud ketika dia berdosa. Saya akan baca, adik-adik akan baca ayat yang kedua. Saya akan baca dari judul, kita bergantian. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Satu, dua, ya. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari.
Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika kamu berbuat dosa, apa yang kalian rasakan? Carlos, pernah kamu berbuat dosa? Pernah. Tidak tenang. Iya, Mama Cul katanya tidak tenang. Ya. Siapa yang pernah berbuat dosa di sini? Ayo kita. Iya. Kalau Laura kemana? Ketika Laura berbuat dosa, apa yang Laura rasakan? Tidak tenang, gelisah. Ya. Siapa lagi? Ika, gelisah. Gila. Priscilla, gelisah. Suka, gelisah. Banyak. Kalau dia gimana? Takut, gelisah. Ya. Kalau Theo, senang susah. Oh, senang sebentar. Jawaban yang lain. Ya. Kalau Yosi gimana? Lemas. Ya. Lemas. Siapa yang perlu saya tanya? Oh, Deo gimana? Gelisah. Kristin? Gelisah. Tiga gimana? Nyesal. Kalau Kak Lia gimana pengalamannya? Tidak tenang ya. Pengangkat? Yang pertama, bersalah kepada Tuhan, merasa bersalah. Yang kedua, tidak ada sukacita, wajah menjadi murung gitu. Iya, wajah menjadi murung. Iya, sama dengan kain ya. Mukanya jadi bahasa Arabnya jujur. Maka Tuhan engkai ayo jujur. Ada rebahan mulika pasti ayo cium kata Tuhan. Jujur. Seperti jeruk. Dosa itu dia menekan ada. Ya. Kita lihat bagaimana pengalaman Raja Daud ketika dia berdosa. Mari kita lihat ayat 3. Saya akan baca ya. Daud katakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Ya, orang berdosa, tulang-tulangnya ini akan lesu, berarti tidak ada semangat, tidak ada gairah dalam hidup. Inilah dampak daripada dosa. Lalu orang itu akan mengeluh. Ada seorang pendeta dulu dia ceritakan, dia sebelum bertobat selalu dia menciber. Tahu yang menciber? Itu aja hidupnya. Dia mengeluh sepanjang hari. Ada lagi pendeta katakan, lampas tayang nandang kerama ketuduh katanya. Artinya dia cepat ke tempat tidur, tetapi tidak tidur-tidur, dan sudah mau siang hari, jam 4 di situ baru dia tidur. Lalu setelah jam 4 itu piring-piring terbang lagi dan macam apa? Perang planet. Di situ mataku sudah mulai mengantuk, piring terbang. Mama bapak berantem, tidak ada damai, tidak ada sukacita. Ya. Kalau memang teknologi membuat manusia hidup berbahagia, adik-adik, berarti zaman inilah zaman yang paling hebat. Teknologi hari ini luar biasa. Teknologi menjanjikan segalanya. Apa yang tak ada di internet hari ini, apa yang tak ada di HP, semua ada bisa akses dalam sekejap mata. Bisa kita lihat, tetapi mata tidak puas, tidak pernah puas dengan keinginannya.
Itulah mata. Makanya mata ini selalu melihat. Kalau kalian tiba-tiba jalan naik mobil entah mereka, tiba-tiba ada orang berkerumun ramai, pasti kan pengen melihatnya kan? Itulah keinginan mata. Kain. Nah, itu keinginan mata. Alkitab mencatat bahwa keinginan mata, keinginan daging, itulah dosa seks, keinginan hawa nafsu dan keangkuhan hidup. Inilah yang membelenggu manusia hingga manusia hari ini seolah-olah ingin mendapatkan sesuatu dalam bayangannya kebahagiaan, tetapi ketika dia mencapainya dia tidak menemukan kebahagiaan itu. Adik-adik, inilah yang terjadi dalam hidup manusia oleh karena manusia berdosa. Manusia itu akan mengeluh. Ya, ayat 4. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Bayangkan kalau sumsum itu bagian daging yang ada di dalam tulang itu kering, makanya kalau itu kita rasakan, wah betapa tidak ada gairahnya itu. Sebagaimanapun Daud bahwa dia seorang raja yang memiliki segalanya, tetapi ketika dosanya itu, selama aku berdiam diri katanya, tulang-tulangku menjadi lesu. Oleh karena itu adik-adik, dosa kalau adik-adik biarkan dalam hidup adik-adik, dalam hidup saya juga, maka dosa itu dia akan seperti duri di dalam daging ini, membuat semakin lama dia akan semakin nunduk. Pernah kalian kena duri sawit? Anak remaja, kamu kan udah mama. Iya. Pernah kalian kena duri sawit? Oh, nggak pernah ya. Siapa yang sudah pernah kena duri sawit atau kena duri, dia akan tahu. Nggak usah duri, pokoknya pernah masuk sesuatu ke tubuh ini. Kalau kalian biarkan dia akan lama-lama bagaimana? Berdenyut, lalu bernanah, lalu infeksi, lalu mati. Itu. Makanya dosa jangan simpan-simpan. Kalau adik-adik simpan dosa, itu membuat kita nunduk. Ya. Adik-adik, apa dosa kalian hari ini? Kalau ini ada yang mau jujur, di zaman teknologi ini apa dosa? Hah? Marah. Ya Laura, dia jujur. Marah. Iya. Kayaknya Laura nggak marah nampaknya wajahnya, tapi dia mengaku dia marah. Terus jujur. Jadi kalau Laura mau keluar dari dosa itu, ya, nggak baik. Datang aja sama Tuhan. Tuhan, ini aku suka marah lah Tuhan. Tolonglah aku. Sucikanlah aku, bersihkanlah aku dari dosa marah ini. Karena orang kalau dia sudah menempel pada kayu anggur itu, kalau nggak pernah dibersihkan, berarti itu kita belum menempel itu pada pokok anggur itu. Makanya anak Tuhan itu yang tinggal dalam Tuhan adik-adik pasti dibersihkan. Tidak mungkin kita langsung sempurna. Kita akan dibersihkan dari tabiat kita, dari kedagingan kita, sehingga kita akan semakin nanti banyak buah. Karena Tuhan bilang apa? Akulah pokok anggur, kamulah ranting. Ya, kita akan dibersihkan Tuhan.
Iya. Marah. Kalau itu apa dosanya? Yang sulit. Malas. Enteng dosa ini. Saya udah kayak kanker dosa saya. Enteng. Kalau kalian satu sama. Malas. Sama sedikit. Coba kalau malas dijodohkan dengan malas gimana? Malas maka dua, karena malas kali malas kuadrat. Jadi itu. Tapi ini dosa ini adik-adik membuat apa? Sum-sum menjadi kering, makanya nggak ada gairah. Seperti oleh triknya musim panas. Daud apa banyak dosanya? Ketika Daud sudah sukses, dia tinggal di sana. Sebenarnya dia harus berperang pada musim itu, tetapi dia tidak mau berperang. Dia santai-santai. Makanya dosa itu datang waktu tidak santai-santai. Dia duduk di atas soto istananya. Waktu dia duduk itu adik-adik, dia lihat seorang wanita yang lampu telanjang. Lalu dia langsung berpikir, ya, lalu dia bilang, tanya komandannya, siapa itu? Itu istri Uria tuan. Panggil, bawa kembali. Betseba mau pulang tanpa berpikir. Akhirnya mereka melakukan perzinahan. Itulah cinta kuat seperti mana. Akhirnya mereka melakukan hubungan suami istri yang mereka sebenarnya bukan suami istri. Setelah itu apa? Pulang Betseba. 3 bulan kemudian datang Betseba kepada Daud. Apa kata? Anakmu ada di dalamku. Apa pikir Daud? Bahaya. Raja kalau ketahuan aibnya gimana? Malu. Panggil suaminya. Padahal suami Betseba itu panglima perang adik-adik yang sangat setia kepada Tuhan. Lalu dipanggil oleh Uria. Datang Daud bilang dengan jiwa yang penipu. Makanya ayat berapa di sana dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjiwa penipu katanya. Ayat berapa itu adik-adik? Ya, ayat 2 saya baca. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Daud akhirnya memiliki dosa, beranak dosa, akhirnya dia menipu. Dia mau tutupi dosanya. Lalu dia bilang sama Uria, pergilah kau senang-senang dengan istrimu, masa sudah kawin tidak pernah kamu bersama. Datang Uria, katanya dia panglima yang sangat setia kepada tuanku, kawan-kawanku, semua berperang pasangan, aku senang-senang. Nggak mau Uria, dia pergi ke rumahnya. Datang Daud, gawat. Dijamunya Uria, bikin Uria mabuk. Setelah mabuk dia kan nggak sadar diri, lalu pulang ke rumahnya. Akhirnya dibuatlah perjamuan Uria, minum semua, mabuk Uria. Lalu malam itu dia sepoyongan pulang, mau pulang ke rumahnya, masih kira-kira di depan istana Raja Daud itu, dia jatuh. Akhirnya tidur di depan pintu istana. Nggak jadi juga dia ke rumah dengan istri. Usaha itu gagal lagi. Lalu Daud apa lagi? Dia panggil panglimanya, suruh dia berperang, tempatkan dia di paling depan. Lalu ketika nanti perang, kalian tarik diri. Ya, itulah yang Daud lakukan. Uria karena setianya kepada rajanya, dia berperang. Akhirnya ketika peperangan itu
itu memuncak dahsyat, semua antre. Tinggal Uria sendiri berperang, akhirnya Uria sendiri mati. Ya, setelah Uria mati, wah, Daud seolah-olah dia seperti pahlawan. Ya, Betseba nangis ya, wah suaminya sudah mati. Daud menutupi dosanya tadi dengan apa? Seolah-olah dia pahlawan, lalu dia ambil Betseba menjadi istrinya, dibawa ke istana, sehingga seluruh orang Israel tidak tahu dosa kebiadaban Daud. Tapi Tuhan tahu. Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk menegur Raja Daud, sehingga Daud oleh Nabi Nathan, dosa yang sudah dilakukan Raja Daud, berzina, membunuh Uria, itulah yang membuat dia akhirnya seperti yang dia katakan tadi ayat, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi yes. Adik-adik, apakah yang membuat adik-adik tulang-tulang kalian menjadi yes? HP. Kalau terlalu lama main HP, itu tulang-tulang pulas itu, nggak semangat, nggak salah handphone. Tapi handphone, kalau dia yang nomor satu, nggak akan pernah adik-adik puas. Seperti kesaksian itu tadi, kalau orang-orang yang datang kepada Yesus waktu itu karena roti dari mereka sudah kenyang, bukan dia melihat perbuatan-perbuatan yang Tuhan Yesus buat itu, sehingga mereka mencari yang binasa saja. Ya, dunia ini adik-adik tak pernah bisa memuaskan hati kita, jiwa kita ini selalu rindu kepada Allah. Karena kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu hati kita, jiwa kita ini, dia hanya mau kepada Allah. Oleh karena itu Daud pernah katakan, jiwaku haus kepadamu, hatiku rindu kepadamu. Seperti apa katanya? Tanah yang kering, tiada berair. Ya. Oleh karena itu adik-adik, dosa jangan pernah simpan-simpan. Dia akan bertambah besar dan dia akan mendatangkan maut. Ya. Malam ini kalau ada adik-adik sudah jatuh ke dalam dosa, bertobatlah. Bertobat, datanglah kepada Yesus, karena dialah jalan pendamaian untuk penebusan dosa kita. Kalau dosa kita biarkan, ya bukan karena susah kita hidup, kita tak bisa senang, bahagia. Kalau dosa kita sudah diampuni adik-adik, makanya kita akan bisa berbahagia. Mari kita lihat, setelah Daud mengaku dosanya, seketika Nabi Nathan menegur dia atas dosa yang dia kerjakan. Makanya dalam Mazmur 32 ini dikatakan, ayat yang pertama apa katanya? Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ini juga adik-adik sudah saya alami. Saya juga orang yang berdosa dahulu. Ketika saya bawa dosa saya kepada Tuhan Yesus, saya mengaku dosa saya kepada Tuhan, itulah yang membuat saya berbahagia. Bukan karena uang, bukan hanya harta banyak. Kebahagiaan itu kalau
diampuni. Ya, pelanggaran kita, ya, dosa kita ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahan tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Adik-adik mau diampuni dosanya? Atau sudah diampuni dosanya semua ini? Sudah? Kristen gimana? Udah pernah dosanya dibawa sama Tuhan? Sudah ya? Sudah berbahagia? Gimana? Dulu sudah berbahagia, hari ini sudah lesgar. Kenapa? Kalian yang tahu. Inilah jawaban, inilah kunci yang utama adik-adik menuju kebahagiaan. Dosa diampuni. Kalau dosa dibiarkan, itu tadi seperti apa tadi? Duri dalam, dia akan semakin bergembira. Tapi ketika adik-adik keluarkan duri itu dalam daging, memang awalnya sakit. Sakit kan? Saya pernah kena duri sawi dalam sekali. Waktu saya biarkan adik-adik, dia denyut luar biasa sakitnya, makin sakit. Lalu saya ambil peniti, saya keluarkan cucuk. Memang ketika saya cucuk itu sakit. Tapi setelah duri dari keluar dari tubuh ini, saya sudah bisa melompat, saya bisa senang, saya bisa berbahagia. Demikian juga dosa. Ketika dosa itu kita biarkan dalam hidup kita, ya itu yang membuat kita tidak tenang tadi, tidak gelisah. Apalagi tadi muka tidak ceria kata Pak Manta tadi. Ya. Kalau Theo tadi senang sedikit katanya. Gimana? Sebentar, ya senang sebentar. Betul. Di Kenya dulu ada seorang keluarga, ya, mereka pergi ke ladang. Ini kisahnya nyata. Lalu waktu mereka berjalan mau pergi ke ladang, ya, keluarga ini punya anak satu. Waktu mereka mau ke ladang, mereka lihat seekor ular piton yang sangat kecil ada di pinggir jalan dalam mereka. Lalu sang anak bilang, wah ayah, enak sekali ular itu, saya bawa ya, saya pelihara untuk mainan katanya. Abang ayah, ya nak ambil. Lalu dia bawa ular piton yang masih kecil itu ke rumah mereka. Setiap hari anaknya itu adik-adik, dia bermain dengan ular itu. Dipegang-pegang, wah mantap. Pokoknya senang. Yang hari demi hari, bulan demi bulan, ular yang kecil bertambah panjang, bertambah besar. Terus dia mulai 1 meter. Ular itu, wah, batang anaknya. Bapak tadi bilang, wah lihat teman-teman, di luar aku main-mainkan ini, hebat bukan? Begitulah hari demi hari sang anak itu terus dia bermain-main dengan ular piton itu. Terus akhirnya ular itu makin besar dan makin besar. Suatu hari anak ini, ular yang tadi sejengkal, kini sudah panjangnya 2 meter.
anak yang memelihara ular tadi, dia bawa lagi, dia main apa? Dia lilitkan ular tadi ke leher. Dia bilang, oh lihat, aku hebat. Hari itu adik-adik, ular itu sudah lama mengincar anaknya. Lalu ketika ular itu sudah melilit leher anak itu, ular itu mengencangkan lilitan. Akhirnya anak itu tercekik dan dia mati. Cerita ini adik-adik, kisah ini mengingatkan kita dosa awalnya enak, seperti ular piton yang masih kecil, tetapi ujungnya akan membawa maut. Enak. Orang hari ini banyak bilang, wah dosa sangat senang. Tapi seperti ular yang akhirnya nanti lama ular itu jadi membunuh anak itu, demikian dosa akan membunuh setiap manusia yang bermain-main dengan dosa. Karena itu adik-adik sangat kompromi dengan dosa. Ya, mari kita lihat, kita tutup Kisah 3 ayat 19. Mari kita baca. Daud tadi mengatakan ayat yang kelima, dosaku kuberitahukan, katanya ya. Kita lihat dulu Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 19. Saya akan baca. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Inilah yang penting adik-adik. Karena itu sadarlah, dosa yang membuat kamu nanti binasa. Ya, sadar, bertobat supaya dosa dihapuskan. Ayat 20, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Firman ini mengatakan supaya kita sadar dan bertobat, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Makanya ketika saya bertobat, saya mengaku dosa saya ada di situ, Tuhan mendatangkan kelegaan, lega, lepas. Dan itulah yang membuat saya hari ini terus mau mengikut Kristus. Karena sungguh-sungguh adik-adik bahwa ketika dosa yang sudah saya lakukan tadi kepada Tuhan, ya saya betul-betul berbahagia. Seperti Daud tadi katakan, berbahagialah orang yang apa? Diampuni pelanggaran. Gimana? Apakah di hari ini sudah berbahagia? Gimana? Adakah dosa yang kalian sembunyikan? Iya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya, dia tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya, dia akan disayangi. Siapa yang ingat Amsal berapa? Saya berikan hadiah 2 minggu yang akan datang. Oh, John dia. Oh, kok tutup tangan? Siapa yang ingat itu? Amsal berapa? 28. Hah? Amsal 28 ayat 3.
13 ya. Coba Carlos ulang. Coba. Ya, ayo. Berdiri. Ya, mulai dari di situ aja. Mulai dari ayatnya lalu ya katakan. Ya. 1, 2 ya. Amsal. Menyembunyikan pelanggarannya akan dihukum. Tetapi siapa mengakuinya dan Iya. Siapa yang dapat? Saya Carlos. Ada? Bang Hanta lah yang dapat hadiah ini. Abang Hanta bisa? Ya coba. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Iya, siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Udah hafal? Ayo coba Carlos ulangi. Tadi udah dibilang Bang Hanta. Ayo. Amsal 28. Siapa yang udah dapat? Yosi? Dulu ini hafalan sekolah minggu kan? Pernah kalian waktu sih ngapalin kan? Udah lupa? Pernah dulu nih kak? Karya pernah ya? Udah lupa? Iya. Laura? Gimana? Coba Bang, sekali lagi Bang. Amsal 28 ayat 13. Siapa? Tunggu dulu. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Iya. Ayo buka kitabnya semua, kita baca. Nah, ayo. Udah lihat kalau kitabnya? Kita baca ya. Mari kita baca dari ayat 1-2 ya. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ayat ini adik-adik sudah terbukti bagaimana Raja Daud ketika dia pelanggarannya tadi tidak disembunyikannya, dia mengakuinya kepada Allah, lalu dia meninggalkannya akan disayangi. Daud akhirnya mengalami apa yang dikatakan oleh Amsal ini. Bukan hanya Daud, saya, siapa yang tidak menyembunyikan pelanggarannya adik-adik dan mengakuinya datang kepada Tuhan, itu akan disayangi, dosanya akan diampuni. Karena Yesus sudah katakan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka dia adalah setia dan adil, sehingga dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi apapun dosa kita ketika kita adukan kepada Tuhan dengan jujur, oh Tuhan ini aku masih suka kali Tuhan mengutamakan hati Tuhan, tolonglah aku. Aku yakin kan gak payah, nanti Tuhan akan bentuk karakter kita. Pernah kalian akui? Gimana kira-kira? Ya jadi inilah firman Tuhan adik-adik. Berbahagialah orang yang apa tadi? Diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ya, adik-adik mau meninggalkan dosanya? Mau?
Atau masih mau menyembunyikan dosa? Udah tahu dosa tadi kan? Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 4 tadi ya. Itulah dosa. Dan kita tidak bisa hidup dalam Taurat. Kita hanya bisa hidup berkemenangan bersama Kristus. Kalau Taurat, Paulus sendiri sudah mengatakan itu adik-adik. Aku ingin melakukan yang baik, tetapi yang jahat itu ada padaku. Itu kata siapa? Paulus. Itu nanti kalian baca dalam Roma pasal 7. Ya, hukum dosa adalah apa? Orang yang masih hidup dalam hukum dosa adalah dia mau melakukan baik, tetapi yang jahat yang dilakukan itu hukum dosa. Ya, kalau ada kalian mau yang berbuat baik, tapi yang dosa itu yang kalian kerjakan, berarti kalian masih hidup dalam hanya Kristus yang bisa memerdekakan kita. Makanya Paulus katakan, aku manusia celaka. Siapa yang dapat membebaskan aku dari tubuh maut ini? Apa katanya? Subur oleh Tuhan kita Yesus. Jadi hanya Yesus yang bisa melepaskan saya, melepaskan adik-adik dari hukum dosa. Mau berbahagia adik? Mau? Ada yang mau bahagia ini. Oh, Mama yang mau. Jom tak mau? Mau. Mama cuma mau, betul. Kalian udah bahagia? Ada pula yang jawab. Sudah, saya sudah. Oh, udah. Puji Tuhan. Siapa lagi yang berbahagia? Iya, berarti cuma orang yang bahagia. Yang lain berbahagia. Ada Pak, kita mau. Oh, ada tadi. Siapa? Carlos semua ada bahagia. Kadang-kadang. Kira-kira kenapa kadang-kadang bahagia itu? Ada yang punya pengalaman? Pengalaman kenapa? Kenapa kira-kira kadang-kadang bahagia itu? Karena tidak menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Iya, karena nggak menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Gimana pengalaman dulu? Terus, apakah kamu menjaga hubungan dulu yang baik dengan Tuhan? Gimana? Ya, jauh di dalam hati saya, malu dia. Ya, tapi itu memang rahasianya itu. Saya juga sudah merasakan adik-adik. Kalau hubungan kita jaga dengan Tuhan, itulah yang membuat kita suka-suka. Ya. Apalagi kamu mau memberikan Injil, wah senangnya, senang sekali. Baik adik-adik, bertobatlah adik-adik. Kalau ada dosa malam ini yang adik-adik sembunyikan, datang kepada Tuhan, ampunkanlah dosa adik-adik, supaya dosa itu diampuni. Mari kita berdoa.